Keadaan adalah konsekuensi dari perkawinan waktu dan perbuatan manusia. Manusia tidak bisa kembali melihat secara nyata dengan panca indera tentang masa lalu dan masa depan. Waktu yang telah dikorbankan dan perbuatan yang telah dilakukan, apakah akan menjadi investasi kebaikan atau akan menjadi keburukan dan kegelapan dalam kehidupan? Setiap di antara kita pasti dihantui oleh sebuah aporia, yaitu ketidakpastian, kebuntuan, kesulitan, dan kebingungan tentang teka-teki kehidupan. Tapi yang paling mengerikan dari ketakutan manusia adalah mereka tidak punya akan waktu. Pernahkah kita bertanya apa itu waktu? Apa yang terlintas di benak kita saat membicarakan waktu? Atau apabila seorang bertanya apa itu waktu, jawaban apa yang akan kita berikan? Menurut Santo Agustinus dari Hippo, waktu hadir dalam pikiran dan diukur di dalamnya. Dia juga berpendapat waktu bersifat subjektif dan merupakan konsep abstrak yang sulit didefinisikan. Dari pendapat tersebut, kita bisa identifikasi bahwa Santo Agustinus tidak mengetahui apa sebenarnya makna dari waktu. Waktu adalah konsep abstrak yang belum bisa sepenuhnya dipecahkan oleh sejarah peradaban panjang manusia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu adalah seluruh rangkaian saat kita berproses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Definisi ini menurut saya sangat abstrak karena keberadaannya memerlukan komponen lain agar bisa didefinisikan. Kita hanya bisa menggunakan kata rangkaian sebagai istilah terbaik untuk menjelaskan waktu. Tapi ketika kita memakai kata rangkaian, maka sesuatu harus memiliki awal dan akhir agar dapat disebut rangkaian. Misalnya rangkaian acara dan rangkaian kata. Namun kita tidak mengetahui di mana titik awal dari waktu dan di mana titik akhir daripada waktu. Hal ini menjadi salah satu alasan waktu disebut sebagai puzzle yang belum selesai kita susun. Karena waktu tidak memiliki bentuk pasti. Saking bingungnya, manusia memerlukan banyak sekali istilah yang digunakan untuk keseharian, sehingga kata-kata yang muncul di benak kita tentang waktu hanyalah ilusi dan kalkulasi hitungan sistematis yang kita ciptakan sendiri untuk mempermudah kegiatan sehari-hari, seperti detik, menit, jam, pagi, siang, sore. Begitu juga halnya tahun baru dan ulang tahun. Sedangkan bukankah kita juga tahu bahwa tahun tidak bisa diperbaharui dan tahun juga tidak pernah berulang? Mungkinkah bentuk waktu adalah hal yang kita rasakan saat ini yang memiliki relativitas menurut Einstein? Tapi kenapa setiap dari kita belum ada yang bisa menjelajah waktu untuk kembali ke masa lalu, untuk memberitahu hal di masa depan sehingga dapat merubah dunia di kemudian hari? Sebab inilah waktu diistilahkan dengan time flies, yang berarti menggambarkan bahwa waktu merupakan pisau yang senantiasa selalu bergerak maju dan menyayat ke depan secara konstan tanpa dapat dihentikan oleh siapapun dan tak pernah menoleh ke belakang. Kita bukanlah sang pengatur waktu, kita hanya hidup di dalam ruang dan waktu. Di sini saya mengingat Petrocletus Grennan. Beliau mengatakan waktu adalah non-fluence, yaitu saat ini yang sedang berlangsung dan mengalir. Konsep ini merujuk pada waktu yang mengalir atau terus bergerak secara terus-menerus, karena masa kini adalah waktu yang selalu dialami sebagai sesuatu yang memiliki durasi tertentu. Dalam bahasa lain, waktu tidak dapat berulang atau diputar kembali. Dalam filosofi, non-fluence menunjukkan pandangan bahwa momen sekarang adalah satu titik dalam aliran waktu yang tak terhentikan di masa lalu yang sudah berlalu dan masa depan yang belum datang. Masa lalu adalah jejak yang telah kita tinggalkan, kenangan yang membentuk siapa kita hari ini. Setiap momen yang telah berlalu membawa pelajaran dan pengalaman pahit dan manis. Masa depan sisi lain adalah misteri yang menanti untuk dibuka. Ia penuh harap, impian, dan kemungkinan. Kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi. Semua itu berjalan dalam lingkup waktu. Karena waktu menciptakan dan sekaligus melenyapkan peradaban. Dengan begitu, manusia berpikir di dalam waktu, manusia hidup dan bergerak di dalam waktu,
Manusia mati dalam waktu. Manusia berelasi dan bahagia di dalam waktu. Manusia menderita dan berjuang di dalam waktu. Manusia lahir dan mati di dalam waktu. Manusia berperang dan berdamai di dalam waktu. Di dalam waktu, manusia hidup dan mati. Kehidupan dan kematian adalah waktu itu sendiri. Waktu bahkan meliputi dari alam yang tidak terbayangkan oleh manusia. Waktu ada di mana-mana dan dalam beberapa hal maha kuasa. Kalau bisa dibahasakan, waktu adalah penguasa alam yang objektif. Dari semua penjelasan tadi, percayalah, waktu lebih dingin dan mengerikan dari apa yang kita definisikan dan kita pahami selama ini.